untuk itu pertama Mas Anies menyampaikan terima kasih, tentunya apresiasi kepada partai yang telah meminta Mas Anies untuk maju di Jawa Barat, dan dengan berbagai macam pertimbangan tentunya Mas Anies telah menyatakan bahwa tidak maju di Jawa Barat. Dan insya Allah nanti mungkin pada esok hari akan ada penyampaian secara khusus Mas Anies untuk kebutuhan masyarakat ataupun publik. Itu kira-kira. Pertimbangannya apa lagi, Mas? Pertimbangannya apa lagi? Tidak menerima tawaran dari partai politik ini kan maksudnya akhirnya tiket untuk maju pilkada ini terbuka. Kenapa tidak diambil? Ya kan tadi bahwa memang dilihat dari ada hanya satu alasan yang bisa kita sampaikan adalah perbedaan antara di Jawa Barat dan di Jakarta. Kalau di Jakarta kan ada aspirasi, baik itu dari warga maupun dari partai politik. Nah, sementara di Jawa Barat memang baru kali ini, pada kurang lebih baru hari ini, yang menjadi Mas Anies pada kesempatan besok hari. Jadi bisa didetailkan bagaimana mulainya PDIP ini mengajak Mas Anies untuk maju di Jawa Barat sampai akhirnya penolakan malam ini disampaikan oleh Mas Anies sendiri. Ya, jadi memang ada komunikasi tentunya antara partai politik dengan Mas Anies, dan kemudian itu juga menjadi pertimbangan, dan ya itu memang dipertimbangkan, dan akhirnya dengan berbagai macam pertimbangan disampaikan bahwa ya Mas Anies tidak maju di Pilkada Jawa Barat. Jadi itu kira-kira teman-teman semua. Mas Anies, ini kan kita kan tinggal 2 jam atau beberapa menit lagi penutupan pendaftaran KPU, pendaftaran pilkada. Oke. Nah, ini bagaimana komunikasikan dengan PDIP? Apakah ini tidak menyebabkan kecewa di masa depan dengan partai-partai politik dan menimbulkan cacat dalam komunikasi? Oh tidak, kita dengan PDIP hubungannya sangat bagus. Mas Anies dengan PDIP begitu mendalam komunikasinya, intensitas bertemu juga sering, mendiskusikan banyak hal, mendiskusikan pikiran-pikiran Bung Karno, mendiskusikan tentang Pancasila, mendiskusikan tentang rakyat, tentang politik tata ruang, tentang lingkungan, banyak hal. Bahkan Mas Anies setelah selesai bertemu dengan pimpinan PDI Perjuangan, dihadiahi sekitar 10 buku pikiran-pikiran Bung Karno. Dan harapan kita tentunya kerjasama ini tidak hanya di pilkada, lebih dari itu kita menginginkan bahwa nasionalisme juga agamis. Nah, ini berjalan seiring. Nah, kita harapkan bahwa bagaimana Indonesia sesuai dengan cita-cita kemerdekaan, mewujudkan masyarakat adil, makmur, bersatu. Ini adalah cita-cita. Juga membangun demokrasi, mengawal konstitusi. Nah, ini adalah bagian dari agenda-agenda penting. Dan kita tahu bahwa PDI Perjuangan kemarin menjadi satu-satunya fraksi di DPR yang mengawal konstitusi dengan menolak kelanjutan pembahasan RUU Pilkada misalnya. Dan kita tahu bahwa Mas Anies juga menyampaikan pikiran-pikiran yang sama. Nah, prioritas dan konsentrasi dan kesamaan visi ini, nah ini tentunya akan kita kawal dan ini harus berjalan terus. Dan soal Pilkada ini adalah satu momentum, masih banyak momentum yang lain, agenda-agenda politik selanjutnya ke depan yang tentunya perlu kerjasama, karena biar bagaimanapun partai politik Mas Anies ini adalah sosok yang memang ditunggu sikap, pikirannya, keteladanan politiknya oleh warga masyarakat. Dan untuk itu maka kita berkepentingan bahwa komunikasi harmonis ini harus terus berjalan antara Mas Anies dan juga PDI Perjuangan. Mas, apakah ini tadi kan PDI, apakah last minute masih ada keputusan ini mungkin berubah? Saya kira sudah, keputusannya sudah selesai bahwa Mas Anies tidak maju di Pilkada Jawa Barat. Mas, sudah tapi final. Mas, ini kan